Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bayangkan seorang penjahit biasa yang setiap hari bergelut dengan benang dan jarum, harus bertahan hidup dan melakukan pembunuhan. Itulah premis dari film Seotoren, tahun 2024. Film ini terbagi menjadi 3 bagian yang menampilkan akibat dari setiap keputusan yang diambil. Di sebuah desa terpencil, hiduplah Barbara, seorang penjahit muda yang udah yatim piatu. Kerjaannya sehari-hari, ya jahit bajulah, warisan dari emaknya gitu. Nah, suatu hari, Barbara dapat orderan gede dari Grace, seorang janda kaya yang mau nikah lagi setelah lama menjanda. Pas Barbara lagi sibuk masang kancing di gaunnya Grace, si Grace ini mulai deh bawelnya kumat, ngomel terus soal Barbara yang telat, sampai muji-muji emaknya Barbara, yang katanya lebih disiplin. Kan bikin emosi ya, gara-gara Grace yang gak sabaran, kancingnya hampir aja nyemplung ke lubang ventilasi. Mana Barbara nggak bawa kancing cadangan lagi. Terpaksa deh. Dia disuruh balik ke toko buat ngambil kancing. Nah, pas di jalan balik itu petaka dimulai. Barbara nggak sengaja nemu kecelakaan di tengah hutan. 2 motor ringsek parah, terus ada bungkusan mencurigakan yang ternyata isinya narkoba. Gak cuman itu, ada juga 2 pucuk pistol yang berserakan di jalan. Dan yang paling bikin tegang, ada 2 cowok yang masih hidup, tapi lagi berantem hebat, rebutan koper yang kayaknya sih isinya duit. Disinilah Barbara dihadapkan pada pilihan sulit yang bisa ngerubah seluruh hidupnya. Dengan ragu-ragu, Barbara ngebuka kotak jahit kesayangannya. Dia ngambil 2 utas benang dan mulai narik benang itu ke arah 2 cowok yang lagi berantem. Mereka berdua langsung bengong. Nggak ngerti apa yang lagi dilakuin Barbara. Tahu-tahu Barbara malah bikin mereka berdua saling tembak sampai tewas. Gila nggak tuh? Koper penuh duit langsung disikat habis sama Barbara. Dari sini aja udah kelihatan ya. Barbara ini bukan penjahit biasa. Dia itu jenius, IQ-nya di atas rata-rata. Tapi, namanya juga apes. Pas Barbara udah agak jauh dari tempat kejadian, dia baru sadar kalau jarum jahitnya ketinggalan. Panik dong dia. Bisa gawat kalau jarum itu jadi barang bukti. Tanpa pikir panjang, Barbara langsung balik lagi ke TKP buat ngambil jarumnya. Pas dicari-cari, ternyata jarumnya nancep di tangan salah satu cowok yang ternyata masih hidup. Cowok berhelm itu nyaris aja nembak Barbara dari belakang. Karena udah kepepet, Barbara nggak punya pilihan lain. Dia nyeret cowok berhelm itu ke mobilnya dan dibawa kabur. Sementara mayat satu lagi ditinggalin begitu aja di tengah hutan. Barbara nggak sadar kalau jarumnya masih nancep di tangan si cowok berhelm, bengkok karena kelindes ban mobilnya. Sampai di rumah yang juga jadi tokonya, Barbara langsung nyeret cowok berhelm itu ke dalam. Diikatlah dia di lantai atas sambil mikir keras gimana caranya ngilangin tuh cowok. Nah, pas lagi genting-gentingnya, tiba-tiba Grace datang. Janda itu nagih kancing gaunnya yang belum dipasang. Selesai ngelayanin Grace yang bawelnya nggak ketulungan, Barbara balik lagi ke atas buat ngurusin si cowok berhelm yang tadi nyaris ngerampok duitnya. Si cowok berhelm akhirnya nyeritain kejadian yang sebenarnya. Dia bilang, dia sama cowok yang mati itu tadinya mau transaksi narkoba. Si cowok berhelm itu pembelinya. Si pemuda yang mati itu penjualnya. Tapi si pemuda ternyata niatnya licik. Dia mau kabur bawa duitnya. Makanya si cowok berhelm ngejar. Dan terjadilah baku tembak yang berujung maut itu. Si cowok berhelm juga ngingetin Barbara soal bahaya yang ngancam. Ayah dari si pemuda yang mati itu adalah bandar narkoba kelas kakap yang terkenal kejam dan gak punya ampun. Kalau sampai si bandar tahu anaknya mati di tangan Barbara, bukan cuman si cowok berhelm yang bakal diburu. Barbara juga bakal jadi incaran. Barbara sebenarnya pengen kabur, tapi dia nggak tega ninggalin rumah warisan dari emaknya. Akhirnya dengan berat hati, Barbara mutusin buat ngelawan. Otak jeniusnya dipakai lagi buat nyusun rencana. Cuma bermodalkan jarum sama benang, Barbara bikin jebakan maut yang memanfaatkan si cowok berhelm dan pistol yang diikat tergantung. Selesai masang jebakan, Barbara ngumpet di balik meja, nunggu mangsanya datang, dan kok nih? Woi, sayangnya, rencana Barbara buat bikin mereka berdua saling bunuh gagal total. Pistol si cowok berhelm ternyata kosong. Alhasil, si cowok berhelm kabur tunggang langgang ke hutan belakang rumah, ngehindarin kejaran si bandar yang udah murka. Apsnya, si bandar berhasil nembak kaki Barbara sampai dia nggak bisa jalan. Dan inilah akhir dari semua keputusan yang udah diambil Barbara. Dia tewas mengenaskan di tangan si bandar, dicekik sampai kehabisan napas.
Puas sudah ngehabisin nyawa Barbara, si Bandar langsung meriksa koper penuh duit itu. Tapi dia nggak tahu kalau koper itu udah dipasangin bom dengan sensor. Kalau semua duitnya dikeluarin, bomnya bakal langsung meledak. Si Bandar yang udah nyadar bahaya itu langsung ngibrit ninggalin. Barbara yang udah tewas tergeletak. Dan besi waktu pun diputar balik. Kita balik lagi ke saat-saat genting pas Barbara lagi mikir keras soal keputusan apa yang harus dia ambil. Di bagian kedua cerita ini, kita bakal ngelihat Barbara ngambil pilihan yang berbeda. Dia mutusin buat ngelaporin kejadian itu ke polisi. Gak lama kemudian, datanglah satu-satunya polisi yang ada di desa itu, seorang ibu-ibu yang udah tua renta. Setelah meriksa TKP dan mastiin kalau dua tersangka masih hidup, si ibu polisi mulai curiga soal koper yang hilang. Ternyata koper itu udah disembunyiin Barbara di bagasi mobilnya. Alhasil, Barbara sekarang diborgol di kantor polisi, bareng sama dua tersangka yang gak dia kenal sama sekali. Pas ibu polisi nanya apa yang sebenarnya terjadi, si pemuda langsung nyerocos kalau semua ini gak penting. Yang penting sekarang adalah mereka semua harus cepet-cepet pergi dari sana sebelum bokapnya yang kejam datang. Tapi si ibu polisi malah gak ngegubris omongan si pemuda. Dia lebih mentingin ngurusin pernikahan Grace, si janda yang mau nikah, yang ternyata lagi digelar di ruangan sebelah. Selain jadi polisi, si ibu ini juga nyambi jadi lebay alias penghulu yang sering nikahin warga yang pengen kawin. Merasa nyawanya terancam, Barbara mulai nyari cara buat kabur. Dia ngelihat kunci borgol yang ditaruh di atas meja. Otak jeniusnya langsung muter dan dia ngajak si cowok berhelm buat kerjasama ngambil kunci itu. Cuma modal benang, jarum dan selembar kertas yang ada di dalam kotak jahitnya, Barbara bikin semacam sumpit rakitan. Sementara si cowok berhelm disuruh ngelepas sabuk celana dan tali sepatunya buat dijatuhin deket kunci. Setelah berkali-kali nyoba, akhirnya si cowok berhelm berhasil juga ngejatuhin sabuknya deket kunci. Sekarang giliran Barbara yang harus nyumpit jarumnya tepat sasaran. Dan berhasil. Si cowok berhelm tinggal narik sabuknya buat ngambil kunci borgol itu. Di saat yang sama, di ruangan sebelah, Grace si janda lagi ribet banget sama gaunnya, yang gak ada kancingnya. Dia nyoba masang peniti, malah ketusuk. Alhasil Grace ngamuk-ngamuk gak jelas. Karena Grace pengen semuanya sempurna, si ibu polisi jadi ingat sama Barbara, yang lagi diborgol di ruangan sebelah. Alhasil gagal total deh, rencana Barbara dan si cowok berhelm buat kabur. Barbara malah disuruh ke ruangan sebelah buat masangin kancing di gaunnya Grace. Selesai. Masangin kancing, Barbara dibalikin lagi ke tempat duduknya, tapi kali ini kunci borgolnya ditaruh di atas gantungan baju. Dengan metode yang sama, tapi kali ini lebih susah. Si cowok berhelm berhasil lagi ngejatuhin sabuknya tepat sasaran, dan sekarang giliran Barbara buat nyumpit jarumnya ke lubang kunci. Dan, yes, si cowok berhelm akhirnya berhasil ngedapetin kunci borgol itu. Tapi, di luar dugaan dia malah ngelanggar perjanjian. Dia milih kabur sendirian sambil bawa koper penuh duit itu. Kunci borgolnya dibuang ke tempat yang gak kelihatan. "Fuck you!" gerutu Barbara dalam hati. Gak mau nyerah gitu aja. Barbara nyusun rencana lain buat kabur. Dia ngeliat kabel kamera CCTV yang ada di dekatnya. Kabel itu dicabut, terus diambil kawatnya. Dengan jarum dan benang, Barbara berencana buat nyalurin listrik ke kawat itu. Tapi terlambat. Si Bandar udah keburu datang dan nembak mati si ibu polisi yang telat nyabut pistolnya. Si Bandar langsung nyerbu ke ruangan sebelah dan nemuin anaknya lagi diborgol. Pas si Bandar mau ngehabisin nyawa Barbara, tiba-tiba si ibu polisi muncul. Ternyata dia masih hidup. Setelah saling kode-kodean, si ibu polisi dengan cepat nyolokin kabel CCTV ke stop kontak. Alhasil Barbara tewas mengenaskan setelah kena beberapa tembakan. Dia jadi satu-satunya korban yang benar-benar mati di bagian kedua cerita ini. Si Bandar cuma pingsan kesetrum. Si ibu polisi cuma luka ringan karena pakai rompi anti peluru. Si cowok berhelm kabur bawa koper. Si pemuda cuma bisa ngutuk nasibnya. Grace dan calon suaminya cuma bisa prihatin, tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan sekali lagi, waktu diputar balik, tepat saat Barbara lagi bingung mau ngambil keputusan apa. Nah, di bagian ketiga cerita ini, Barbara milih opsi lain. Dia mutusin buat pergi tanpa ikut campur urusan orang lain. Tapi, pas sampai di depan rumah dan ngeliat kondisi tokonya yang udah reot, Barbara jadi nggak tega. Dia mutusin buat putar balik, ngambil koper penuh duit, dan ngilangin kedua cowok itu biar nggak ada saksi mata.
Tapi apesnya, Barbara malah jadi saksi mata pembunuhan yang dilakuin si Bandar terhadap si cowok berhelm. Barbara langsung tancap gas menuju sebuah restoran buat ngamanin diri. Nggak lama kemudian, muncullah si ayah dan putranya yang datang nyusul. Dikira mau langsung dibunuh. Ternyata si ayah malah minta tolong ke Barbara buat ngejahit luka yang dialamin putranya di toilet restoran. Selama Barbara ngejahit luka si pemuda, dia nyeritain soal bokapnya yang kejam. Gak cuman ke orang lain, tapi juga ke anaknya sendiri. Sikap otoriter si ayah bikin orang-orang di sekitarnya muak dan benci, termasuk si pemuda sendiri. Barbara yang kasihan pun nyuruh si pemuda buat megang segulung benang berwarna merah karena dia punya rencana brilian buat ngebantuin si pemuda bebas dari ayahnya. Entah apa yang lagi direncanain Barbara kali ini, dia perlahan narik benang merah yang ada di tangan si pemuda buat dililitin ke pistol yang ada di tas si ayahnya. Selanjutnya, Barbara ngeluarin benang berwarna biru buat ditarik ke berbagai titik dengan cara muter musik dan joget-joget buat ngalihin perhatian. Selesai dengan itu, Barbara ngasih gulungan benang berwarna biru ke si pemuda. Jadi sekarang si pemuda megang 2 gulungan benang di tangan kiri dan kanannya. Sesuai instruksi di toilet tadi, si pemuda bakal narik kedua benang itu. Pas waktunya udah tepat, gak lama kemudian datanglah Grace, janda yang nagih kancing gaunnya. Barbara langsung ikut keluar buat masangin kancing tersebut. Disinilah si ayah mulai nunjukin sikap otoriter dengan maksa si pemuda buat ngambil keputusan berat. Harus ngebunuh Barbara pakai tangannya sendiri, atau ngebunuh dirinya sendiri pakai pisau. Dan tebak apa yang dilakuin si pemuda. Banyak kejutan di sini. Ya, si ayah pun tewas di tangan putranya sendiri, berkat rancangan jenius yang dibikin Barbara. Disinilah kita bakal ngelihat sifat asli dari Barbara yang ternyata sangat serakah dan egois. Dia ngambil koper itu buat dirinya sendiri dan ninggalin si pemuda di restoran sendirian. Dengan cepet si pemuda berusaha ngejar Barbara. Tapi karena kakinya luka, dia harus susah payah cuma buat bisa naik ke mobil. Di saat yang sama, Barbara udah sampai di rumahnya. Pas lagi ngambil satu persatu gepokan uang dari dalam koper, tiba-tiba, ya bener banget. Seperti yang kita semua tahu, koper itu dilengkapi dengan bom yang ada alat sensornya. Fakta menarik lainnya adalah, si pemuda ngejar Barbara bukan karena pengen ngerebut kopernya, tapi pengen ngingetin Barbara soal bom yang ada di dalamnya. Pilihan ketiga yang diambil Barbara kembali bikin dia tewas secara mengenaskan. Jadi harus gimana dong saya ini? Waktu kembali mundur ke belakang, tapi kali ini bukan ke lokasi kejadian, melainkan ke waktu saat Barbara ngejatuhin kancingnya ke lubang ventilasi. Sadar kalau ngikutin emosi sesaat cuma bakal ngejerumusin dia ke dalam masalah yang lebih besar, Barbara pun gak jadi ngejatuhin kancing itu ke dalam ventilasi. Alhasil, dia gak perlu pulang buat ngambil kancing cadangannya. Yang secara otomatis, dia gak bakal pernah ketemu sama si Helm dan si pemuda. Pas ketemu persimpangan jalan, Barbara dicegat sama si Bandar yang cuma nanya jalan. Sempet deg-degan karena dikira mau dibunuh. Ternyata si ayah alias si Bandar cuma pengen ngasih 3 gepok uang sebagai imbalan karena udah nunjukin jalan. Pada akhirnya, film ini ngajarin kita semua tentang pentingnya ngambil suatu keputusan, meskipun itu adalah keputusan yang kecil dan sederhana, dampak yang bakal ditimbulkan bakal nentuin nasib kita selanjutnya. Apa yang Barbara alamin dalam ketiga bagian tadi? Awalnya terjadi gara-gara Barbara ngikutin emosi sesaat setelah Grace ngomel soal kerjanya yang gak becus, sehingga Barbara harus pulang ke rumah buat ngambil kancing cadangannya. Dan bener kan? Kalau bersikap sabar dan gak ngikutin emosi sesaat, Barbara justru malah dapat untung. Malah dapat rejeki nomplok. 3 gepok uang yang dikasih si Bandar secara cuma-cuma, tanpa Barbara harus ikut terlibat dalam masalah mereka. Tamat. Ending yang cukup menyenangkan. Intinya sabar, jangan emosian. Jangan ngambil keputusan pas lagi marah. Tunggu sampai kepala dingin, barulah ambil langkah yang benar. Ingatlah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.